dan saya Muhammad Galang membaca materi 3. Baiklah, silakan menikmati materi yang akan kami sampaikan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terkait materi yang akan disampaikan nanti. Cancel culture merupakan fenomena yang ada pada daerah digital, yang dimana individu atau kelompok dikecam atau disisihkan karena dianggap melanggar nilai moral dan nilai sosial. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori strukturalisme oleh Levi Strauss yang menekankan bahwa cara berpikir manusia dibentuk oleh struktur biner seperti benar atau salah, atau baik atau buruk. Dalam konteks ini, cancel culture mencerminkan bagaimana masyarakat membangun makna melalui oposisi simbolik, serta mempertegas batas antara yang diterima dan yang ditolak. Dengan memahami struktur berpikir ini, teori Levi Strauss membantu mengungkap bagaimana cancel culture menjadi bagian dari mekanisme sosial dalam menjaga nilai dan identitas kolektif. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari materi yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama adalah bagaimana teori struktural merefleksikan, menjelaskan, mengkritik fenomena cancel culture. Dan yang kedua adalah menganalisis peran teori strukturalisme Levi Strauss terhadap fenomena cancel culture. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas pokok bahasan refleksi teori terhadap fenomena. 1. Struktur bahasa dan makna sosial. Cancel culture bergantung pada bahasa sebagai alat utama, terutama melalui media sosial untuk membentuk narasi, identitas, dan oposisi. Yang kedua, relasi simbolik dalam masyarakat. Cancel culture merefleksikan bagaimana masyarakat memproduksi simbol-simbol sosial seperti tokoh publik, selebritas atau karya seni yang diberi makna dalam jaringan nilai tertentu. Yang ketiga, posisi individu dalam struktur sosial. Individu yang di-cancel biasanya menempati posisi tertentu dalam struktur sosial, misalnya sebagai figur berpengaruh. Yang keempat, ritual sosial dan mitos. Yang mengacu pada pemikiran Levi Strauss dan Bartos, cancel culture juga bisa dilihat sebagai bentuk mitos modern atau ritual simbolik, di mana masyarakat membangun narasi tentang keadilan, moralitas, dan hukuman melalui tindakan kolektif pembatalan. Ini menciptakan struktur naratif yang berulang dan dapat dikenali. Yang kedua akan saya presentasikan yaitu kritikan terhadap fenomena cancel culture. Yang pertama, pentingnya struktur dalam pembentukan makna. Menekankan bahwa makna dan norma sosial dibentuk oleh struktur yang lebih besar. Cancel culture dapat dilihat sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma. Tetapi kritiknya adalah bahwa reaksi ini seringkali tidak mempertimbangkan kompleksitas situasi dan konteks individu. Yang kedua adalah penyederhanaan identitas. Dalam cancel culture, individu seringkali disederhanakan menjadi suatu aspek dari identitas mereka, misalnya kesalahan atau pernyataan yang kontroversial. Teori strukturalisme mengkritik pendekatan ini karena mengabaikan kompleksitas identitas manusia yang dibentuk oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu dampak pada narasi publik. Cancel culture dapat membatasi narasi publik dengan menciptakan suasana ketakutan di mana individu enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pandangan yang berbeda. Teori strukturalisme mengkritik hal ini karena mengurangi ruang untuk dialog dan pertukaran ide yang konstruktif. Yang keempat adalah respon terhadap ketidakadilan. Meskipun cancel culture seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, kritik ini dari perspektif strukturalis menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengarah pada solusi yang tidak efektif. Alih-alih memperbaiki sistem yang lebih besar, cancel culture seringkali hanya menghukum individu tanpa mengatasi akar masalah. Yang kelima adalah pemisahan sosial. Menyebabkan pemisahan dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok terpisah berdasarkan pandangan yang sama.
mengingatkan kita bahwa struktur sosial yang kohesif diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Yang keenam adalah krisis nilai dan norma moral. Dalam konteks strukturalisme, fenomena cancel culture dapat dilihat sebagai indikasi krisis nilai dan moral dalam masyarakat. Ketika norma-norma tidak jelas atau berubah dengan cepat, reaksi ekstrim seperti cancel culture dapat muncul sebagai cara untuk menegaskan kembali nilai-nilai yang dianggap penting. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan, cancel culture seringkali tidak memberikan ruang bagi individu untuk belajar dari kesalahan mereka. Mengkritik pendekatan ini karena mengabaikan proses pembelajaran dan pertumbuhan yang penting dalam interaksi sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu analisis. Teori strukturalisme memandang realitas sebagai sistem tanda yang tersusun dalam struktur-struktur yang saling berhubungan. Dalam konteks cancel culture, strukturalisme membantu membaukan bagaimana makna cancel terbentuk bukan sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai bagian dari sistem simbolik sosial budaya yang lebih besar. Cancel culture dapat dipahami sebagai tanda dalam struktur moral masyarakat digital. Ia hanya bermakna jika ditempatkan dalam posisi biner seperti benar atau salah, diterima atau ditolak, atau berkuasa atau marginal. Strukturalisme menyoroti bagaimana pola-pola ini direproduksi melalui bahasa media, narasi populer, dan praktik sosial daring. Dengan kata lain, cancel culture bukanlah gejala acak, tetapi bagian dari struktur simbolik yang merefleksikan nilai-nilai hegemonik dan mekanisme kontrol sosial. Melalui kerangka ini, kita tidak hanya melihat siapa yang dihukum, tetapi juga bagaimana struktur makna kolektif membentuk siapa yang layak dihukum dan mengapa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya dalam slide sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa peran teori struktur Levi Strauss terhadap cancel culture yaitu adalah dengan menggunakan teori strukturalisme, Levi Strauss kita dapat melihat bahwa cancel culture bukanlah sekedar fenomena yang terjadi secara sembarangan, melainkan sebuah proses yang terstruktur yang melibatkan perdebatan antara nilai-nilai, simbol-simbol, dan norma-norma sosial. Pemahaman tentang teori ini dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam dinamika cancel